Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat super semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan yang namanya podcast ya. Jadi ini adalah podcast dadakan atau poddak. Podcast dadakan. Jadi saat ini saya akan mengadakan podcast bersama pedagang, pengusaha tepatnya yang sangat luar biasa. Yang ada di sebelah saya ini adalah Ibu Siti Rahayu. Masyaallah, Ibu Siti Rahayu ya. Jadi beliau ini adalah ibu saya, Bu E saya. Saya manggilnya Bu E. Jadi saya manggilnya Bu E aja ya. Bilangnya Bu E aja. Nah, jadi Bu E ini udah pengalaman berdagang sangat luar biasa lama gitu ya. Sudah lama berdagang dan berganti-ganti gitu dagangnya. Hingga saat ini menetap berdagang apa Bu E? Berdagang sembako dan sayur mayur. Sembako dan sayur mayur. Kita akan mengupas apakah bisa seperti itu dan apa aja yang sudah didapatkan dari berdagang yang kalau dibilang keuntungannya itu tidak besar gitu. Apa aja yang sudah didapat gitu. Terus tekniknya bagaimana gitu untuk mencapainya gitu. Kalaupun hasilnya besar gitu kan. Oke, baik. Baik Bu E. Bu E mungkin bisa perkenalan dulu Bu E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rahayu. Ya. Umur 48 tahun. Udah dagang sejak ngikut orang tua. Kebetulan ikut suami pun mertua pun pedagang juga. Jadi itulah udah apa jadinya, udah dididik dari kecil tuh dagang mungkin, jadi sampai sekarang alhamdulillah udah menjadi nenek pun kami masih berdagang. Masya Allah. Berarti kalau B dagangnya itu pas sesudah nikah itu berarti dari awal nikah itu udah sampai sekarang masih dagang ya B ya? Iya. Berarti mulainya dari pertama nikah ya? Iya, pokoknya dari ikut orang tua kita masih sekolah. Udah mulai dididik kalau mau sekolah itu suruh belanja dulu kan, baru siap belanja berangkat sekolah. Nah, baru kebetulan menikah ngikut mertua pun dagang juga, malah dagangannya macam-macam. Kalau mertua dulu dari makanan sampai sembako, itulah jadi dari pagi sampai malam mertua dulu. Itulah dapat pelajaran dari situ sampai sekarang alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Sampai anak-anak sekolah, alhamdulillah udah menentukan anak juga mencapai punya 3 menantu. Masya Allah, mantap, luar biasa. Jadi Bu E, ini kan sekarang kan jualannya kan jualan apa Bu E? Sembako sama sayur mayur ya. Jadi kalau dulu itu emang dari awal Bu E jualan itu jualan ini atau jualan apa sebelumnya Bu E? Enggak, udah bermacam-macam. Yang awal usaha waktu maksudnya masih ikut orang tua apa udah sendiri? Pas udah sendiri. Pertama ya jual itu tadi lah warung kopi, sarapan pagi tuh kan, kantong sayur, mie goreng merebus gitu-gitu, nasi goreng. Nah, baru siap itu lanjut lagi masuk ke pasar Lubuk Dalam inilah yang kami apa sekarang tempati. Pertama kami masuk jualan salak pondoh dari Jawa. Salak pondoh dulu ya Bu ya. Dari salak pondoh itulah langsung meningkat sampai sekarang alhamdulillah jadi jualan sembako, makanan pokok kita lah. Dari jual berarti masuk ke pasar awal mulanya jual salak pondoh ya Bu ya. Itu mau keluarkan modal apa enggak Bu? Enggak. Ada yang narok kan di rumah, suruh masarkan dulu. Nanti kalau udah cair baru kita apakan uangnya, setorkan gitu. Mantap, berarti ya udah ada orang yang percaya ya Bu ya. Berarti dipercaya, disuruh menjualkan, akhirnya laku, lama-lama nambah-nambah ya Bu ya. Nambah dagangan dan sampai saat ini alhamdulillah bisa berdagang sembako, sayuran lengkap lah insyaallah ya. Nah, jadi dulu itu kayak mana Bu ya jualannya di tengah pasar gitu ya Bu ya? Dulu pertama masuk jualan salak itu di sini kan modelnya pasarnya seminggu sekali tiap minggu. Jadi di kaki 5 itulah jualan salaknya tuh. Siap itu
lama-kelamaan kok pengen dagang sehari-hari gitu, nengok banyak orang jualan sehari-hari kan. Tiap hari ya Bu ya? Nah, tiap hari. Jadi tiap hari pun coba juga buka salak juga dulu, tapi zaman dulu cuma setengah hari udah tutup gitu kan. Waktu salak. Ini karena sekarang udah banyak jualannya macam-macam ya. Itu tadilah sampai seharian akhirnya menunggu sekarang. Iya. Itu dulu nyewa ya Bu ya? Nyewa cuman lapak aja. Sekarang udah Alhamdulillah punya sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti itu hasilnya dari hasil dagang ya Bu ya? Dagang semua. Ya, Masya Allah, dari dagang bisa menghasilkan macam-macam ya. Rasulullah juga berdagang dulunya, jadi luar biasa. Rasulullah kita juga kaya dari berdagang, berbisnis gitu ya kan. Nah, jadi Bu sekarang ini apa aja Bu yang udah didapatkan dari jualan? Kalau dibilang orang tuh kan keuntungannya gimana Bu keuntungannya? Nah, kalau ditengok jualan sembako tuh keuntungannya sangat nipis. 1.000 perak, 500 perak itulah keuntungan kita jualan sembako dan sayur mayur. Jadi ya alhamdulillah disyukuri juga, walaupun untungnya segitu kita udah terbukti bisa menyekolahkan anak, menguliahkan, udah bisa juga menantukan anak sampai 3 orang punya menantu kan. Sampai udah itulah dari hasil jerih payah jualan. Yang penting kita syukur aja, walaupun sedikit keuntungannya, kenyataannya bisa kita buktikan hasilnya. Nah ini kan kata Bu kan keuntungannya kecil ya kan, keuntungannya sedikit dari jual sembako dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kenapa kok Bu bisa punya rumah gitu, bisa punya toko sendiri di pasar? Awal mula cuman nyewa lepean gitu kan, nyewa kios namanya ya, cuman emperan gitu aja lah nyewanya. Terus awal mula jualan salak, cuman itu pun dimodalin orang. Terus tiba-tiba kok bisa punya ruko di pasar gitu, bahkan rukonya terbilang besar ya, ada 3 ruko. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu kayak mana tuh padahal kan keuntungannya nipis gitu, itu strateginya tuh gimana kok bisa kayak gitu, keuntungan nipis tapi bisa punya ruko dan segala macamnya gitu? Ya pertama dari satu ruko yang kecil yang ukuran 3 meter musuh 20 pertama kali diambil. Itu dulu kita beli 25 juta zaman dulu. Itu alhamdulillah sama orangnya bisa dibayar 2 kali kan. Nah itulah dimainkan arisan. Itu caranya kan. Baru yang kedua ini yang nyambung lagi, sebelahnya ada yang jual lagi tuh. Ya begitu juga dimainkan arisan juga. Gitu aja, kuncinya kita mainkan arisan. Alhamdulillah yang punya pun kan bisa juga kita udah bayar 2 atau 3 kali kan gitu. Itulah caranya kayak gitu, makanya bisa jadi punya ruko sendiri. Berarti emang walaupun penghasilannya kecil kita akali dengan mengikuti arisan ya Be. Ya. Jadi arisan itu kayak kita nabung ya Be ya. Nabung gitu. Jadi giliran lah ya dapatnya gitu. Dipercepat gitu mendapatkan tabungannya gitu. Jadi kayak gitu tekniknya guys untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan cara arisan gitu ya. Walaupun sedikit keuntungannya, insya Allah kalau kita nabung ya, yang namanya nabung itu pasti akan menghasilkan gitu. Ya. Terus Bu kan ada berapa anaknya Bu? Kalau masalah anak banyak. Nah, berapa Bu ya anak Bu? Anak 5 orang. 5 orang ya. Pertama cewek, baru cowok. Iya. Alhamdulillah yang 3 udah menikah. Yang nomor 2 udah dikaruniai seorang anak. Iya. Lah 4 anak. Yang pertama itulah minta doanya lah semua. Ya, semoga cepat dikasih momongan karena amin. Anak kami yang tua udah 11 tahun belum punya anak. Ya insyaallah. Minta doanya ya. Iya. Amin ya Allah. Semoga kakak kami yang pertama dapat segera dikaruniai buah hati yang soleha dan soleh ya. Mohon doanya sahabat super semua untuk kakak kami. Oke. Ya Bu. Terus Bu, untuk untuk anak-anak Bu itu yang 3 orang itu ya. Tadi kan udah disebutkan 3 orang. Yang 2 itu, yang kedua itu tuh ada kakak saya, dia di sini, dia sudah menikah juga, anaknya ada 4 ya Bu ya.
Ini ada 4, cuman anak yang pertamanya tidak bisa dimong ya, Iya. bahasanya tidak bisa dimong. Terus habis itu ada saya anak ketiganya, Bu E gitu kan. Iya. Terus habis itu ada adik saya yang keempat laki-laki juga, tapi beliau sudah menikah. Dan alhamdulillah beliau juga seorang pengusaha ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah dia bulan 9 malam dapat jodoh karena dia nggak mau lagi kuliah, tamat SMK langsung menikah. Iya. Akhirnya alhamdulillah buka usaha warkop pinggir. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan minta doanya semoga jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah Amin. dan diberikan momongan yang soleh dan solehah. Amin, 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 amin. Sukses dan berkah juga untuk usahanya ya Bu ya. Iya, amin. Mudah-mudahan. Terus ini untuk adik kami yang terakhir itu masih kelas berapa Bu ya? Kelas 3 SMP Anamirah. Wah, di Pekanbaru, Masya Allah. Ya, mohon doanya Bu ya. Mohon doanya ya, mudah-mudahan anak kami yang paling bungsu ini kasih kesehatan, kasih ilmu untuk kedepannya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan keluarga, mengangkat derajat orang tua. Mudah-mudahan dia membawa orang tua ke surga. Amin, 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 rabbal alamin. Masya Allah ya. Azan, skip dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi skip dulu karena tadi ada azan ya. Jadi kita lanjutkan. Tadi Bu E udah menyampaikan anaknya ada 5 gitu ya. Yang sudah menikah itu ada 3 tadi ya. Termasuk saya anak ketiga. Adik saya yang keempat itu sudah menikah dan juga sudah jadi pengusaha. Dan adik kami yang kelima sedang kelas 3 SMP di Anamirah, Masya Allah. Berarti Bu E, ini anak-anaknya ini rata-rata pengusaha juga ya Bu ya? Alhamdulillah, kalau Bu E tengok yang paling tua pun pengusaha juga propolis ya nak ya? Iya, propolis. Alhamdulillah yang nih Perdi pun yang masih kuliah pun walaupun dengan masih tahap belajar sekolah menuntut ilmu, tapi disambili juga sampingan bisnis propolis juga. Kayaknya calon pengusaha juga. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Jadi kalau untuk anak yang kedua Mbak Tika gimana Bu E? Itu pun pengusaha juga alhamdulillah. Termasuk adik aku ya Danu ya Bu ya? Iya. Danu juga Danu pun pengusaha juga. Alhamdulillah semua kalau ditengok kayaknya jadi pengusaha. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Dan yang kelima gimana Bu? Sifat Bu? Kalau yang kelima itu katanya dia masih pengen jadi apa itu namanya, fotografer, videografer. Jadi dia itu emang jago dia di bagian videografer, fotografer. Tapi kita belum tahu kedepannya nanti ya kan. 3 SMP ya. Masih kecil dia masalahnya. Nah jadi Bu, ini kan anak-anaknya kan ada yang kuliah ini, termasuk aku kan ini kan kuliahnya di manajemen gitu. Kalau orang-orang bilang kuliah manajemen tuh pasti kerjanya di kantoran. Nah jadi kalau menurut Bu itu anaknya tuh pengennya gimana? Pengen kerja atau pengen jadi pengusaha gitu Bu? Menurut Bu pengen jadi pengusaha aja nak. Masalahnya kalau orang kerja itu kan cuma dapat gaji. Kalau kita pengusaha kan kita bisa mengejar kayak mana caranya biar dapat penghasilan lebih lumayan kan gitu. Kalau kita kerja paling gaji sebulan sekian gitu aja kan. Ya mudah-mudahan lebih baik jadi pengusaha aja lah. Jadi kalau jadi pengusaha tuh rezekinya nggak tertakar ya Bu ya. Sedangkan kalau jadi kita kerja sama orang, itu sudah terbatas. Mau kita kerja giat pun ya pendapatannya segitu-gitu aja gitu. Masya Allah. Karena Bu udah merasakan ya Bu ya. Iya. Itu kalau misalnya kita kerja dengan orang, itu payahnya nanti kalau ada apa-apa urusan keluarga atau yang lainnya, kita tidak bisa sewaktu-waktu untuk pergi ya Bu ya. Iya. Ya. Oke, mungkin ada Bu mau nyampaikan kata-kata untuk teman-teman yang lain, kata-kata mutiara atau apa? Ya bagi yang masih kaum muda-mudi, kalau menurut Bu kalau nanti udah pada tamat sekolah, kalau bisa jadi pengusaha aja lah daripada kerja sama orang enak ya. Kenapa Bu? Ya masalahnya itulah kalau kita pengusaha kita kayak mana ya, bisa kita mengejar target kan, pengen target besar kecil tuh tinggal kita yang mengelola kan.
Tapi kalau kita bekerja, walaupun kita sekuat apapun, 1 bulan tetap segitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti jadi pengusaha aja lah ya kan. Oke, mungkin itu aja untuk podcast pada saat ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu.